Awalnya sih aku mancing di sini, di jembatan kembar yang biasanya di video-video aku itu. Tapi karena ikannya nggak mau makan lagi, akhirnya aku pindah spot, mau pindah ke jembatan apung. Inilah yang disebut orang-orang sebagai jembatan apung, jembatan dari kayak drum-drum bekas gitu ya. Tempatnya sih sempit, banyak kapal. Ya, tapi katanya sih banyak ikan di sini. Ya kalau belum dicoba kan belum tahu hasilnya. Perjalanan dari jembatan kembar menuju ke jembatan apung. Gimana pemandangannya? Bagus kan? Ya daripada di perkotaan yang kecil sumpek kayak gitu. Tempatnya nggak rame, sepi, karena ya bukan tempat wisata sih. Paling juga ada pedagang-pedagang ikan yang di sekitar-sekitar situ. Bagi yang belum tahu, jembatan kembar itu ada di sebelah timurnya kantor PPN Perigi ya. Ya yang namanya pelabuhan pasti banyak kapal lah. Ini kapal buat nelayan mancing ya, bukan kapal jaring sih. Dan pemandangan yang kayak gini cuma ada di pantai loh, di kota nggak akan ada pemandangan kayak gini. Sekalian wisata kan seru. Inilah yang orang-orang maksud dengan jembatan apung. Ya memang ya jembatannya memang terapung sih. Kalau air laut pasang jembatannya naik, dan kalau air laut surut jembatannya ya ikut turun. Wah, ternyata ada yang mancing juga ya di situ ya. Tapi setelah aku tanya, umpannya yang dia pakai nasi putih. Sedangkan umpan yang aku pakai waleran atau jeruan ikan jeruan ikan laut sih. Biasanya aku pakai jeruan ikan tuna atau tongkol, pokoknya yang besar-besar. Kalau jeruan ikan kecil susah dipakai mancing, lalu digunting kecil-kecil dan akhirnya dibuat umpan. Di sini juga aku mau tes umpan nasi putih sama umpan walaran itu ikannya suka makan yang mana. Memang di sini tempatnya lebih nyaman daripada di jembatan kembar, karena joran bisa disandarkan ya sambil ditinggal bikin asap kayak gitu kan. Hehehe. Bisa juga berteduh loh di tiang, walaupun nggak bisa berteduh amat sih, tapi kan cukup lah buat menghalangi matahari. Sentak, wah nggak kena mas bro, bener-bener nggak kena ya. Coba lagi deh, dikasih umpan dan mancing lagi. Di sini saya memakai pancing karbon Jepang ya, nomor 11. Kalau karbon Jepang nomor 11 itu merek cam sekitar nomor 5 atau nomor 6. Coba lagi mancing, siapa tahu ikannya nanti kena. Di jembatan ini nggak terlalu dalam ya, paling lagi pasang full itu kedalaman sekitar 4 meter, dan kalau lagi surut bisa mencapai 2 meter. Drat, aduh, gagal mas bro, gagal dapat ikan. Memang banyak sangkutan di sini ya, tali-tali kapal nelayan itu. Juga di bawah itu banyak sekali tali-tali jangkar yang saling silang sih, juga menyulitkan di tempat ini. Tapi nggak apa-apa, karena itulah tantangan. Akhirnya saya mencoba keberuntungan lagi. Ya, mancing lagi mas bro, masukkan umpan ke dalam air. Karena di situ memang banyak tali yang saling silang dan menyulitkan, akhirnya pindah di atas kapal kan nggak ada yang larang, yang penting
sisa umpan harus dibuang. Boleh sih sama pemilik kapal asal jaga kebersihan. Dan dari kapal itu cara strike-nya lebih enak, lebih bisa menguasai tempat daripada di atas jembatan. Ya mungkin hoki saya lebih beruntung kali ya kalau di atas kapal. Cobalah, siapa tahu dapat ikan besar kalau di atas kapal. Karena setahuku ikan ini memang sering berteduh di atas kapal karena takut panas, karena dia warnanya hitam. Strike. Oh, gagal lagi mas bro. Bener ya, ikannya memang rakus kalau lagi siang dan air lagi pasang. Temanku kok damai-damai aja ya itu ya, anak yang satu itu. Karena dia memakai umpan nasi ya, kalau aku pakai umpan waleran. Jadi bisa kalian prediksi sendiri gimana rakusnya ikan pakai waleran. Hehehe. Dan akhirnya mancing lagi. Strike, ini strike bener ya, ya bukan nyangkut loh, ini strike beneran. Sekali masukkan ke dalam air langsung disambar sama ikan, karena ya emang ikan lapar bener ya. Ikannya nggak besar-besar ya, cuma segitu-gitu aja, tapi ya sensasi nariknya itu loh yang bikin kangen, yang bikin banyak orang tertarik untuk mancing di sini. Jadi kalau Anda mancing di sini sebaiknya pakai umpan waleran atau jeruan ikan. Ini dia waleran yang saya maksud. Ini waleran ikan tongkol atau jeruan ikan tongkol. Saya ambil bagian hati dan bagian gajih atau bagian lemaknya. Ini bagian yang spesial untuk umpan ikan baronang atau sukartaji ini. Karena nggak dapat akhirnya temanku ini ingin ikut mancing sama aku di satu kapal, jadi enak nanti ngambil umpannya, juga ikan akan berkumpul kalau banyak orang mancing di situ. Akhirnya kami pun mancing berdekatan, satu kapal dan satu umpan. Dan coba lihat ya siapa yang lebih hoki, aku apa temanku. Karena memang temanku lebih berpengalaman kalau mancing di tempat ini, dia lebih sering kesini daripada aku. Aku sih masih pertama ya di sini, jadi masih belum tahu gimana cara menyentek atau menstrike ikan itu. Memang ya cuaca lagi panas, lagi terik, dan air laut pun lagi pasang. Makanya saya pakai topi kayak ninja itu ya, memang takut hitam, takut kayak warnanya ikan hitam. Hehe. Ikannya aja takut panas, masa aku enggak? Aku akui memang kesalahanku mancing di sini, karena memang baru kali ini mancing di situ. Aku memakai senar yang kebesaran sih nomornya. Aku pakai nomor 30. Seharusnya nomor 20 sih. Aku yang pakai baju merah ya kawan, temanku pakai baju abu-abu. Dan strike. Aduh, aku kalah strike duluan. Ya nggak apa-apa sih, biar dia dapat duluan sih, hehehe, biar ngerasakan rasanya gimana narik ikan sukartaji itu atau baronang.
Temanku pakai joran merek Magurus Telon, sedangkan aku pakai joran 55.000 merek abal-abal. Ya tahu sendiri kan gimana lengkungan joran Magurus Telon dan santainya dia menarik ikan, sedangkan aku dengan joran 55.000 aja kesusahan. Tapi itulah seninya, itulah sensasinya yang mungkin jarang didapatkan di tempat lain atau dengan joran-joran lain. Skornya 1-0 mas bro, masih panjang waktu untuk bisa menyusul bahkan mengalahkanmu. Hehehe. Apa itu kawan? Strike apa nyangkut ya? Kok jorannya melengkung kayak gitu? Loh, kalau nyangkut kok bisa diangkat? Apa dapat Mr. Crab atau kepiting ya? Coba dulu lihatlah. Ternyata dia nyangkut sama kayak akar ya itu ya. Kelihatan warna coklat yang banyak serabutnya itu, mungkin akar itu. Kok akar ada di situ ya? Ya tahulah, siapa ngerti juga. Hari sudah mulai panas, matahari sudah mulai terik di atas kepala, tapi skor belum berubah atau bahkan bertambah. Ya harus sabar sih, namanya kan mancing, cari rezeki di dalam air bukan di atas air. Jadi kita bahkan tidak tahu ikan apa yang akan makan kail kita. Ya begitulah mancing, begitulah sensasinya, serba penasaran. Bener kan, ikannya cuma segitu-gitu aja, dan bener-bener nggak beruntung banget aku hari ini. Temanku yang baru pertama kali pakai walaran aja langsung dapat 2, sedangkan aku yang sering atau bahkan nggak pernah pakai nasi aja cuma dapat 1. Ya begitulah rezeki, nggak bisa diprediksi ya mas bro ya. Jadi sekian dulu lah kawan, daripada dilanjutkan videonya bikin kesal aja. Kapan-kapan aku mau bikin video yang temanku jadi penonton dan aku jadi pemain utamanya. Selamat menonton, semoga terhibur. Aris Alkavista dari Tulungagung.